Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Tujuan pembelajaran, memahami latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia dan menjelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia pun tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Apa saja sih yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Mari simak penjelasan berikut ini. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Gambar tersebut merupakan contoh hasil bumi Indonesia yang sangat dibutuhkan bangsa-bangsa barat, yaitu rempah-rempah. Bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia karena bangsa-bangsa Eropa memiliki perbedaan kondisi alam dengan Indonesia. Iklim dan musim di Indonesia sangat mendukung tumbuh dan berkembangnya tanaman, sementara itu di Eropa dengan 4 musimnya kurang mendukung tumbuhnya tanaman rempah-rempah yang dibutuhkan bangsa Eropa. Berdasarkan kenyataan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa bangsa-bangsa barat membutuhkan rempah-rempah, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa-bangsa barat berusaha untuk memperolehnya. Latar belakang yang kedua adalah motivasi 3G. Semboyan 3G, Gold, Glory, dan Gospel merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudra. Apa sih yang dimaksud dengan Gold, Glory, dan Gospel? Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kejayaan. Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang, dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang yang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Salah satu hasil revolusi industri adalah kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan yang sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Revolusi industri didukung dengan berbagai penemuan lain seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Nah, mari kita lanjutkan pembahasan tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Perhatikan peta rute kedatangan bangsa barat ke Indonesia berikut ini. Selain Belanda, bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Dia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Selanjutnya, ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC, East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris.
Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan Inggris terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India, Asia Selatan, dan Asia Timur. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada kapal de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikanlah POC, yang merupakan merger penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama POC adalah Pieter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan POC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena POC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka, yaitu Portugis di Malaka. Pangeran Jayawikarta, penguasa bagian wilayah Banten, memberi izin kepada POC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada POC, Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada Inggris. Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Gubernur Jenderal POC membujuk penguasa Kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta, sekaligus memohon izin agar kantor dagang Inggris dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan POC dikabulkan Raja Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan POC dan Belanda pada masa berikutnya. POC menikmati keleluasaan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jayakarta oleh POC diubah namanya menjadi Batavia. POC juga mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi POC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Nah, itulah pembahasan materi tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.